Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh asrafal anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim, 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dhunub la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Semoga Allah mengampuni segala kelalaian kita kepadanya. Semoga Allah mengampuni segala kemelekatan kita akan selainnya. Semoga Allah mengampuni segala kemelekatan kita akan keinginan-keinginan kita yang tiada pernah ada henti-hentinya. Semoga Allah membukakan pintu kecerdasan kita untuk bisa menangkap rahasia-rahasianya. Semoga Allah membukakan pintu kecerdasan spiritual kita untuk bisa memahami segala peristiwa yang dihadirkannya kepada kita, sehingga dari hari ke hari kita semakin mampu memahami apa maunya Allah dari semua yang beliau berikan kepada kita di dalam kehidupan ini. Mari kita syukuri pada kesempatan yang penuh berkah ini. Kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan kajian-kajian kita, untuk menjadikan diri kita semakin hari semakin lebih baik. Semua ini terjadi karena Allah mengizinkannya untuk kita. Oleh karenanya mari kita syukuri kenikmatan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabiullah yang agung, Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seraya bersalawat kepadanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mari kita awali majelis ilmu ini bersama-sama memohon ridha dan berkah Allah. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini membawa kita untuk menjadi lebih baik. Kita awali majelis ilmu ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Awal pertemuan ini saya akan memberikan sebuah ilustrasi kecil melalui sebuah cerita. Sebelum saya memasuki inti-inti dari Quran surat Al-An'am, lanjutan dari kajian kita yang sebelumnya. Ada seorang mahasiswa, mungkin mahasiswa psikologi ya. Dia ingin tahu penyebab dari seseorang mengalami suatu gangguan kejiwaan. Ya tentu saja dia melakukan penelitiannya di rumah sakit jiwa. Dia dipandu oleh seorang dokter di rumah sakit itu. Yang pertama dikunjungi adalah seorang pasien yang saat itu sedang main ayun-ayunan. Ya namanya juga orang yang sedang terkena gangguan sakit jiwa ya. Sambil main ayun-ayunan, dia memanggil-manggil
nama seseorang. Ya sebut saja, mohon maaf kalau nama ini mungkin sama dengan yang mendengarkan ceramah saya. Ini karena susah cari namanya. Sebut saja namanya Dina. Ada nama Dina di sini? Nggak ada ya. Jadi dia sedang memanggil-manggil Dina. Terus dia sambil main ayun-ayunan itu, dia memanggil-manggil Dina. Mahasiswa ini kan tidak tahu. Kemudian tanya sama dokter yang memandu dia, "Dokter, kenapa dia memanggil-manggil Dina?" Kata dokter, "Kalau kamu tahu, ini adalah orang yang cintanya ditolak sama Dina." Kemudian dia jalan ke tempat lain. Ternyata di kamar lain ada lagi pasien yang sedang membentur-bentur kepalanya ke dinding. Tapi sama, dia juga memanggil-manggil nama seseorang. Dan nama yang dipanggilnya ternyata Dina juga. Mahasiswa ini kemudian bertanya pada dokter karena terheran-heran. Kok Dina lagi gitu. Kemudian dia tanya sama dokter, "Dokter, kenapa dia kok membentur-bentur kepalanya? Dan dia juga memanggil-manggil Dina." Kata dokter, "Oh, kalau orang ini justru orang yang cintanya diterima sama Dina. Bahkan dia menikah dengan Dina." Ini cerita yang sederhana supaya mudah saja memberikan ilustrasi. Ternyata orang yang ditolak cintanya sama Dina sakit. Nah, yang diterima juga cintanya sama Dina sakit juga. Mungkin kalau kita mau jujur, secara lahiriah pasti kita akan menyalahkan Dina, ya kan? Tapi kesalahan terbesar itu sebetulnya terletak pada dua orang ini. Ini sebetulnya hanya cerita kecil yang menggambarkan kehidupan yang umum dalam kehidupan kita. Orang yang cintanya ditolak sama Dina, tentu saja kan dia tidak berharap kalau cintanya ditolak. Ternyata penolakan dia terhadap kenyataan hidup itu membuat dia menjadi sakit. Nah, orang yang cintanya diterima sama Dina, bahkan menikah lama dengan Dina, juga sakit juga. Karena barangkali dia terlalu melekat kepada Dina. Ekspektasinya terlalu tinggi barangkali. Harapan-harapannya terlalu besar. Ternyata dia tidak mendapatkan apa yang diharapkan dari Dina. Ini gambaran tentang kehidupan sebetulnya. Gambaran tentang kepasrahan kita. Ada satu cerita lagi. Ini cerita tentang Martin Luther King. Kita tahu kan dalam sejarah. Ada satu kebiasaan baik dari Martin Luther King. Kalau beliau itu mau tidur, mungkin kebiasaan ini tidak pernah kita lakukan. Kalau beliau mau tidur itu, beliau selalu menyerahkan semua, rumahnya, mobilnya, bahkan gereja yang ada di sekitarnya, itu selalu diserahkan kepada Tuhan. Jadi Martin Luther King kira-kira kata-katanya seperti ini. "Tuhan, apakah rumah ini milikku atau milikmu? Apakah mobil ini milikku atau milikmu? Apakah gereja yang di sampingku itu milikku atau milikmu?" Ya tentu saja dengan kesadaran penuh kita akan menjawab, ya itu adalah miliknya Tuhan. Lalu kalau ini adalah milikmu, maka aku serahkan kepadamu karena aku mau istirahat. Kelihatannya berlebihan ya, mau tidur saja perlu bicara seperti itu. Tapi menurut saya ini adalah gambaran dari kedewasaan jiwa. Gambaran dari orang yang sudah tercerahkan. Lalu dia menyerahkan semua yang ada di sekitarnya itu kepada Tuhan.
dititipkan kepada Tuhan karena dia merasa dirinya begitu lemah. Ketika sedang tidur, dia kan tidak bisa menjaga lagi semua yang dititipkan Tuhan padanya, lalu dikembalikan dulu kepada Tuhan. Nah, sebetulnya ini adalah merupakan suatu refleksi sebetulnya dari tingkat penyerahan diri seseorang kepada Tuhan. Barangkali ini juga sering kita ucapkan ya di dalam sholat kita. Kita akan sering mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kan gitu. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku, ya kan? Aku serahkan semuanya kepada Tuhan Rabbul Alamin. Ya, Rabb itu adalah sang keberadaan, sang pemelihara semesta ini. Cuman barangkali ucapan-ucapan kita yang sering diucapkan dalam sholat ini, bobotnya barangkali yang perlu diperhatikan. Bobot ucapannya, kualitas ucapannya, mutu dari ucapannya. Barangkali semua kita setiap sholat pasti membaca itu. Cuman satu dengan yang lain bobotnya berbeda. Tergantung tingkat kesadaran seseorang ketika sedang mengucapkan itu. Mudah-mudahan kita semua sudah bisa mengucapkan dengan bobot yang cukup tinggi ya. Kualitas dari ucapan kita bermutu sehingga berdampak pada kehidupan kita. Bukan sekedar ucapan. Kita mengatakan hidupku aku serahkan kepada Tuhan. Kata-kata itu begitu sederhana ya. Hidup itu kan sebetulnya banyak sekali variabelnya. Apa betul hidup kita sudah seutuhnya diserahkan kepada Tuhan dengan segala permasalahannya? Kalau semua sudah diserahkan pada Tuhan, tidak ada lagi cerita yang tadi di permukaan tadi, di permulaan tadi. Cerita tentang orang yang ditolak cintanya sama Dina, cerita tentang orang yang kemudian diterima cintanya sama Dina, toh dua-duanya akhirnya menjadi sakit. Ya kan? Kita menghindari sesuatu yang tidak kita ingin, itu suatu penderitaan. Tapi begitu kita pun mencintai, melekat pada apa yang sudah kita miliki dan mendapatkan yang kita ingin, ternyata juga itu suatu penderitaan. Satu-satunya cara untuk membebaskan diri dari penderitaan itu adalah menyerahkan semuanya kepada Dia, sang pemilik segalanya. Nah, inilah yang diajarkan Allah di Quran surat Al-An'am. Silahkan membuka Quran surat Al-An'am, surat yang ke-6. Kita akan membaca banyak ayat hari ini. Tetapi sebagai permulaan, mari kita lihat Quran surat Al-An'am ayat 162. Surat yang ke-6 ayat 162. Baik, saya akan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Sekali lagi, tujuan saya membahas ini agar ketika kita membacakan ini dalam salat memiliki bobot, ada mutu, ada suatu kesadaran. Dan ayat ini perlu dielaborasi lebih dalam. Barangkali kita akan memulai dengan suatu evaluasi pada diri kita. Apakah betul hidupku, salatku, ibadahku, matiku itu sudah semata-mata untuk Rabbul Alamin? Cara mengujinya sebetulnya sangat mudah. Kalau hidup kita untuk Allah, berarti apapun yang kita lakukan dalam hidup, ya jelas untuk Allah. Kalau semua yang dilakukan dalam hidup untuk Allah,
ciri orang yang di dalam kehidupannya itu apa-apa yang dia lakukan untuk Allah, pasti dia tidak akan pernah mengalami suatu kekecewaan di dalam kehidupannya. Contoh, ketika kita melakukan kebaikan pada seseorang, dan kita melakukan kebaikan pada orang itu semata-mata karena Allah, untuk Allah, dan bukan untuk orang itu, berarti kita tidak berharap apapun dari orang itu untuk melakukan sesuatu membalas kebaikan yang kita lakukan. Karena ini semata-mata untuk Allah. Orang itu mau baik pada kita, orang itu mau jahat sama kita, orang itu mau cuek sama pemberian kita, orang itu memberi perhatian pada pemberian kita, orang itu tidak memberi perhatian pada pemberian kita, kita tidak akan pernah menghiraukan sikap orang itu. Ketika kita menolong seseorang, itu karena Allah, dan kita sadar bahwa sebetulnya tangan kita, kaki kita, tubuh kita semata-mata sedang digunakan Allah sebagai alatnya Allah, kita tidak akan berharap apapun dari orang yang kita tolong. Evaluasinya bagi kita sekarang, apakah kita sudah mencapai kondisi itu? Ketika kita masih sering terpengaruh dengan apa kata orang, apa yang dilakukan orang, apa tindakan orang, bagaimana perangai orang, ketika kita melakukan interaksi pada orang itu, berarti interaksi kita itu belum karena Allah. Masih karena orang, masih karena situasi yang di luar diri kita. Berarti ucapan kita yang sangat sederhana tadi, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, baru di permukaan, baru di lisan kita, belum masuk pada kesadaran kita, belum masuk pada jiwa kita. Pertanyaan yang paling dasar adalah, kenapa ucapan-ucapan ini kok tidak berbobot? Kenapa tidak bermutu? Ini harus kita telusuri di ayat-ayat yang sebelumnya di Quran surat Al-An'am ini. Mudah-mudahan hari ini kita bisa menemukan jawabannya. Mengapa ucapan kita yang sederhana tadi di dalam sholat kok tidak memberikan dampak pada diri kita? Tidak memberikan impact pada kehidupan kita. Tidak ada dampak ya pada perilaku kita, pada sikap hidup kita. Ini perlu kita telusuri lebih dalam lagi. Baik, kita akan mundur ya, kita akan mundur ke ayat yang sebelumnya. Lihat ayat yang ke-161. Ini membacanya mundur ya. Baik. Kul innani hadani Rabbi ila syirati mustaqim dinan qayyiman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah, sesungguhnya aku telah ditunjukkan oleh Tuhanku ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini sudah tidak perlu saya urai terlalu dalam, karena bagi kita sudah sangat memahaminya. Di Quran surat An-Nisa ayat 66, 67 sampai ayat yang ke-71 itu sudah pernah saya urai. Bunuhlah dirimu dan keluarlah dari kampungmu. Hal itu lebih baik bagimu di sisi Tuhanmu. Barang siapa yang mampu melaksanakan pelajaran itu, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar. Dia akan ditunjuki ke jalan Syiratal Mustaqim, yaitu jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para sholihin. Itulah teman yang sebaik-baiknya. Jadi jalan yang lurus itu adalah jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para sholihin. Itulah teman yang sebaik-baiknya. Kalau kita sudah berteman dengan orang-orang yang semacam itu, pasti akan terpengaruh kita dengan sifat-sifatnya. Saya mau cerita, di suatu daerah ada seorang petani jagung yang sukses. Suksesnya petani jagung ini karena dia telah mampu mengembangbiakan ya bibit jagung yang unggul. Dan kemudian
bibit yang unggul ini dia tanam. Dan dia bisa menghasilkan jagung yang bermutu tinggi. Panennya berlimpah ruah. Yang aneh dari orang ini, aneh bagi kita, kebanyakan orang, justru setiap dia panen jagung itu, dia membagikan bibit jagung itu pada petani-petani yang ada di sekitar tanahnya beliau. Selintas bagi orang yang sempit pikirannya, wah, kalau semua orang di daerah ini nanam bibit yang sama, berlimpah ruah nanti jagung yang sama dengan kualitas yang sama, barangkali harga jagung akan turun. Kan begitu? Dan orang tidak akan mencari jagung yang bermutu ke tempat saya lagi, karena terlalu banyak orang yang menanam jagung yang sama. Ini orang yang berpikir, yang berpikir sempit. Tapi orang yang berpikir luas, ternyata kesuksesan itu semakin dibagi, justru kita akan semakin sukses. Nah, apa rahasianya? Ketika orang ini ditanya, Bapak, kenapa Bapak membagikan bibit jagung itu kepada petani-petani yang di sekitar Bapak? Dia menjawab, kalau petani-petani di sekitar saya menanam jagung dengan bibit yang rendah kualitasnya, nanti akan terjadi penyerbukan silang. Sehingga jagung kualitas tinggi yang punya saya akan mengalami penyerbukan silang dengan jagung-jagung yang ada di sekitar ini. Akibatnya apa? Kualitas jagung saya akan turun drastis. Saya ingin agar semua petani di sekitar ini juga menanam bibit yang unggulnya sama dengan yang saya tanam. Ketika nanti terjadi penyerbukan silang, jagung yang punya saya tidak akan menurun kualitasnya. Karena di sekitar saya mereka juga menanam jagung dengan kualitas yang sama. Inilah yang saya lakukan sebetulnya. Membagikan jagung kualitas tinggi. Makanya saya datang kemana-mana, ini sedang membagikan jagung dengan kualitas tinggi. Harapannya nanti jagung-jagung kita yang ditanam ini tidak akan diserbuki silang oleh jagung-jagung kualitas rendah. Dan kita juga perlu lingkungan yang lebih baik. Perlu lingkungan yang kondusif untuk mengembangkan kualitas spiritual kita. Itu sebabnya kita kan disuruh oleh Allah untuk berdakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah saudaramu, temanmu, tetanggamu ke jalan Tuhanmu dengan cara yang baik. Kalau bisa. Kalau tidak bisa wal mau'idah, dengan nasihat. Ya kan? Kalau tidak bisa wajadilhum billati hiya ahsan. Seandainya harus berjidal, berdebat sekalipun tidak masalah. Sepanjang debat itu dilakukan dengan cara yang ahsan, dengan cara yang baik. Jadi intinya kita sedang membagi jagung dengan kualitas tinggi supaya bibit jagung yang kita tanam juga tidak teracuni, kan begitu ya. Ini penting ini untuk saya katakan supaya kita sadar bahwa kita harus berbagi. Kesuksesan spiritual dibagi bukan semakin akan menurunkan kualitas spiritual kita, justru semakin akan membuat kualitas spiritual kita semakin berkembang dan bermutu. Baik, kita teruskan kajian ayat 161 ini. Sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku ke jalan yang lurus. Ini yang berbicara siapa? Ya? Siapa yang berbicara? Yang jelas Nabi Muhammad kan? Ya. Yang jelas orang yang telah ditunjuki Allah ke jalan yang lurus. Orang yang telah mengerti jalan Shiratal Mustaqim. Bukan orang yang mengaku dirinya telah mencapai Shiratal Mustaqim, tapi orang yang sudah mengalami Shiratal Mustaqim. Orang yang sudah merasakan Shiratal Mustaqim. Teruskan, ya. Dinan qayyiman. Din yang qayyim, din yang tegak. Din yang berdiri dengan megahnya di hadapan kita. Din. Ya, din ini sering diterjemahkan agama. Padahal di Quran surat Al-Fatihah
sebelum kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita harus mengalami dulu ayat Maliki Yaumiddin. Maliki, raja yang menguasai. Yaum itu adalah alam. Din, ya din. Saya tidak mau menerjemahkan ini supaya tidak menjadi rancu. Maliki Yaumiddin, yang menguasai alam din. Apa sesungguhnya alam din? Kenapa ketika seseorang sudah memasuki alam din, kok dia bisa mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Hanya kepadamu aku menyembah, hanya kepadamu aku minta tolong. Berarti ketika seseorang memasuki alam din, dia akan sampai pada ka. Mengerti maksud saya? Hanya kepadamu aku menyembah, hanya kepadamu aku minta tolong. Kepada siapa kita menyembah dan minta tolong? Kepada apa yang sudah kita saksikan, kepada apa yang sudah kita alami, kita rasakan, kita jumpai di alam din. Ini karena keterbatasan kata-kata, jadi saya mencoba untuk membatasi, ya. Tapi mudah-mudahan semuanya mengerti secara gramatikal, tidak secara leksikal, mengertinya dari hubungan antar kalimat yang saya sebutkan tadi. Mengertinya dengan rasa, mengertinya dengan kalimat yang universal yang saya sebutkan tadi. Baik, kita teruskan. Ya, dinan qayyiman. Ya. Ketika seseorang sudah mendapatkan sirat al-mustaqim, maka dia akan sampai pada dinan qayyiman, akan sampai pada maliki yaumiddin. Sampai dulu ke situ. Ya. Nah, itulah millah Ibrahim. Ya, itulah millah, itu sebetulnya metode. Millah itu adalah cara. Itulah cara yang pernah digunakan oleh Ibrahim. Metode yang pernah digunakan oleh Ibrahim. Jadi ternyata Nabi Ibrahim sebagai bapaknya para nabi telah menggunakan metode yang bernama Syirat al-Mustaqim. Itulah yang telah mengantarkan beliau pada dinan qayyiman, pada din yang tegak, din yang bangkit, din yang berdiri megah. Itulah maliki yaumiddin. Berdasarkan ayat ini kita mengerti, kalau kita lihat ya, silsilahnya Nabi Muhammad, itu kan berasal dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, terus ke bawah kan? Betul? Jadi artinya Nabi Muhammad itu ya di jalurnya itu. Jadi kalau secara darah saja di jalurnya itu, pasti juga secara spiritual di jalurnya itu juga. Maka milah Ibrahim, ya metodenya Ibrahim dengan metodenya Nabi Muhammad, ya sama. Yaitu jalan Sirat al-Mustaqim. Nah, pelan-pelan saja, pelan-pelan. Karena kita akan mundur lebih jauh lagi ke bawah. Nah, maka ketika Ibrahim sudah mendapatkan milah, metode yang disebut dengan Syirat al-Mustaqim itu, Ibrahim bisa masuk pada dinan qayyim. Nah, ketika sudah masuk pada dinan qayyim, Ibrahim akan terbebas dari musyrik, terbebas dari syirik. Ya kan? Makanya ya, jamaah haji juga untuk membebaskan dirinya dari syirik kan membaca labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Aku datang memenuhi panggilanmu, aku datang ke rumahmu menjadi tamumu untuk membebaskan syirik yang ada padaku. Jadi sangat masuk akal Ibrahim itu dibebaskan syiriknya ketika beliau sudah masuk dinan qayyim. Ketika beliau sudah menggunakan milah, suatu metode yang disebut dengan Syirat al-Mustaqim. Ini Quran. Ya. Jadi banyak pokeb-pokeb yang mungkin tidak saya jelaskan karena terlalu banyak yang harus saya jelaskan hari ini, tapi ditangkap dengan rasa. Ya, karena kata-kata itu sangat terbatas. Baik, kita teruskan. Turun ke ayat yang 160. Ya, 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bisayyiati fala yuzza illa mislaha wa hum la yudlamun. Barang siapa membawa
amal yang hasanah. Man jaa bil hasanati, barang siapa datang membawa kebaikan, falahu asru amsaliha, bagi dia 10. Ini amsaliha, ini kan misal. Maka dia akan diberi 10. Nah, wa man jaa bisayyiati, barang siapa yang datang membawa kejelekan, fala yuzza illa mislaha, ya, maka dia tidak diberi pembalasan melainkan apa yang dia kerjakan. Inilah Allah yang luar biasa. Kalau dia datang membawa kebaikan, diberi 10. Tapi kalau dia datang membawa kejahatan, tidak dilipat gandakan kejahatannya. Maha besar Allah, maha luasnya Allah. Ya, itu sebabnya Allah tidak bisa disifati oleh sifat-sifat kita, sifat-sifat makhluk yang rendah. Biasanya kalau kita yang membawa kebaikan, ya diberi kebaikan. Yang membawa kejahatan, kalau kamu baik pada saya akan baik padamu. Tapi kalau kamu macam-macam sama saya, lihat, itu. Jadi yang dilipat gandakan itu biasanya kebenciannya, kemarahannya. Itulah sifatnya manusia. Nah, apa maksudnya ayat ini? Ini ada kata-kata jaa, datang. Datang kemana? Ketika datang ke alam din. Makanya saya bacanya mundur. Ketika kita datang ke alam din untuk menemukan dinan qayyim, kalau kita datang dengan membawa amal kebaikan, maka akan diberi 10. Apa sih 10? 10 itu 1 dan 0. Iya kan? 1 dan 0, 10. Wal fajr, walayalin ashar, wasyaf'i wal watar. Demi fajar, demi malam yang 10, demi yang genap dan yang ganjil. Itu di Quran surat Al-Fajr. Ternyata untuk mendapatkan yang 10 itu harus mengalami fajar dulu. Fajar. Ya. Nah, ahli-ahli kebenaran bersepakat angka 10 itu kan 1 dan 0. Coba, kalau 1 dibagi 0, hasilnya berapa? Tak berhingga. Makanya kalau kita dalam hidup itu sudah bisa menggunakan yang 1 dan 0, dapatnya tak berhingga. Ketika kita melakukan kebaikan, berharap orang lain melakukan kebaikan yang sama pada kita, kita cuma dapat apa yang kita pikirkan. Ketika kita kerja dengan gaji 10 juta sebulan, dan ketika kita kerja mengaitkan kerjaan kita dengan gaji 10 juta sebulan, kita hanya akan mendapatkan 10 juta sebulan. Tapi ketika kita kerja karena Allah, ketika kita melakukan kebaikan karena Allah, tidak mengaitkan dengan apa yang kita terima, berarti kita sedang mengosongkan diri kita. Maka 1 dibagi 0, dapatnya pasti tak berhingga. Jadi kalau ingin mendapatkan sesuatu kebaikan yang tak berhingga dalam hidup ini, maka pembaginya harus 0. Nah, ternyata 1 dan 0 itu adanya di kalimat la ilaha illallah. La ilaha itu 0, illallah itu 1. Ketika kita bisa 0, baru kita akan bisa mencapai dia yang 1. Ternyata untuk mencapai dia yang 1 itu harus 0. Sebentar di Quran surat Al-An'am akan disampaikan oleh Allah sendiri. Ternyata untuk mati pun ternyata kita harus dalam keadaan 0. Bahkan mati itu tidak perlu pakai ilmu. Ini Quran. Kita akan mundur ke bawah. Nah, nanti mundurnya sampai ayat berapa ya, nanti kita lihat waktunya. Jadi ngajinya hari ini mundur ya. Memang harus mundur ngajinya. Baik. Jadi kesimpulannya ketika kita memasuki alam din dalam keadaan baik, dalam keadaan tidak ada kemelekatan, dalam keadaan tenang, dalam keadaan damai, maka kita akan diberi 10. Tapi kalau kita memasuki alam din dalam keadaan membawa
kejahatan, dalam keadaan penuh dengan kemelekatan, membawa kotoran-kotoran dunia dalam keadaan penuh, maka kita akan mendapatkan apa yang kita bawa. Makanya kualitas seseorang di alam din ya terserah apa yang dia bawa saat itu. Makanya pagi kita datang, petang kita datang, saat kita datang, apa yang kita saksikan di situ tergantung apa yang kita bawa. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bisayyiati fala yujza illa mislaha. Itu sebabnya ketika datang ke alam din itu ya terserah kita mau bawa apa. Makanya cocok dengan Quran surat Al-Isra yang mengatakan Iqra kitabaka kafa binafsika al-yauma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu, cukuplah ini menjadi juru hisabmu. Jadi saat itulah sebetulnya kita bisa menghisab diri kita. Saat itu kita bisa muhasabah. Jadi jaa artinya datang. Datang kemana? Datang ke alam din. Makanya kalau kita mau datang ke alam din, ya terserah kita mau bawa apa. Nah, yang kita bawa, itulah yang oleh Allah akan diberikan kepada kita. Itulah yang oleh Allah akan ditunjukkan kepada kita. Luar biasanya Allah, kalau kita membawa kebaikan dikasih 10, tapi kalau kita membawa kejahatan diberi yang sama dengan kejahatan itu. Tidak dilipat gandakan kejahatannya. Subhanallah. Ya, Allah Maha Pengampun. Baik. Ya, kita akan turun lagi pada ayat 159. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah ya dinnya, memecah belah dinnya ya, dan mereka menjadi bergolong-golongan, tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu terhadap mereka. Mu di sini pada awalnya adalah Nabi Muhammad. Tapi mu di sini selanjutnya ya siapa saja orang yang menjadi kepanjangan Allah untuk menyampaikan ilmunya Nabi Muhammad. Sesungguhnya urusan mereka hanyalah terserah kepada Allah. Kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. Ya. Banyak gak orang yang memecah belah din? Banyak. Ya. Jadi orang-orang yang memecah belah din, itu kata Allah bukan urusan kamu. Itu urusan Allah. Berarti orang-orang yang memecah belah din itu urusannya dengan Allah. Ya, secara syariat din sering diartikan agama. Jadi kalau orang-orang yang memecah belah agama, yaitu hubungannya langsung dengan Allah. Itu bukan tanggung jawab kita lagi. Ya. Nah, orang yang memecah belah din itu artinya apa secara hakikat? Ini ada kaitannya dengan Quran surat Al-Maidah ayat 73. Kita harus tahu bahwa sesungguhnya alam din itu perwujudan hakikatnya adalah Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insani. Itu perwujudan hakikatnya. Nah, yang suka memecah belah alam din itu artinya apa? Yang memisah-misahkan. Makanya di Quran surat Al-Maidah ayat 73 Allah mengatakan laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Kafirlah orang-orang yang mengatakan Allah salah satu dari yang tiga. Itu Quran itu. Kafirlah orang-orang yang mengatakan Allah salah satu dari yang tiga. Jadi berbicara tentang konsepsi Allah di dalamnya harus Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insani. Itu yang disebut dengan Maliki Yaumiddin. Itu yang disebut dengan Dinan Qayyim. Ya. Ini perlu perenungan yang dalam. Nah, kita turun ke ayat 158. Yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka. Saya tidak mau membaca yang dalam kurungnya. Atau kedatangan Tuhanmu. Atau kedatangan beberapa tanda Tuhanmu. Betul? Itu yang kita nanti-nanti.
Nah, pada hari datangnya beberapa tanda dari Tuhanmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang. Paham? Ini yang disebut dengan nol tadi. Jadi orang mau ngaku iman, mau ngaku enggak iman, ketika dia sedang di fase kehidupan yang seperti ini, ya silakan saja. Pengakuan itu menjadi tidak ada artinya ketika seseorang telah kedatangan suatu hari, yaitu hari datangnya alam din tadi. Saya akan bacakan supaya semuanya mengerti. Yang mereka nanti tiada lain hanyalah kedatangan malaikat. Ya, apa malaikat? Malaikat itu bahasa Arab artinya tekad. Makanya di dalam Quran, ya, surat Al-Hujurat dikatakan malaikat maut yang berada pada dirimu akan mematikan kamu, dan hanya kepada Tuhanmu lah kamu akan menghadap. Jadi kalau malaikat ini terjebakkan tekad maut yang berada pada dirimu akan mematikan kamu, dan kepada Tuhanmu lah kamu akan menghadap. Jadi ketika tekadnya itu sudah digunakan untuk mematikan, maka seseorang itu bisa menghadap kepada Tuhan. Jadi sebetulnya malaikat itu sesuatu yang di dalam diri seseorang, bukan sesuatu yang di luar diri seseorang. Nah, ini ada hubungannya dengan Quran surat An-Nisa ayat 60, ayat 66. Baik, kita teruskan. Ya, pada hari datangnya beberapa tanda dari Tuhanmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang. Ngerti maksudnya? Jadi pengakuan iman, pengakuan apapun itu akan kelihatan pada hari di mana datangnya tanda dari Tuhanmu. Jadi misalkan ketika kita itu sedang memasuki hari itu, memasuki saat itu, ketika kita sedang memasuki alam din, apakah kita berbicara lagi di situ? Tidak. Apakah kita memamerkan keilmuan kita lagi di situ? Tidak. Apakah kita berbicara lagi di situ, Tuhan, saya orang yang beriman? Tidak. Iman dan tidak iman itu sudah kelihatan langsung dalam bentuk pengalaman nyata. Ketika dia terbuka ke alam din, itulah iman. Dan sudah tidak diberitahu, sudah tidak perlu diberi nama lagi kondisi itu apa. Nah, kita itu masih sering terjebak pada kata-kata yang di luar. Kata-kata iman, kata Islam, kata ihsan. Ya, kita masih sibuk mendefinisikan kata-kata itu. Padahal ketika saat itu datang kepada kita, kita sudah tidak perlu lagi sibuk mengartikan apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Justru yang kita rasakan adalah suatu pengalaman spiritual yang luar biasa. Kita sedang berada di dalam alam tauhid. Itu. Mengerti ya? Nah, ini kajiannya agak berat sedikit. Tapi beratnya sedikit. Ya. Pada hari datangnya beberapa tanda dari Tuhanmu, hari itu kita bisa mengerti kan? Saat itu kita bisa mengerti. Tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu. Dan sesudah itu sudah tidak menjadi ada artinya lagi. Yang paling penting saat itu dia bisa mengalami kondisi itu. Nah, kondisi itulah yang kemudian akan memberikan dampak pada dia sesudahnya. Tapi itulah kondisi yang disebut dengan tasdikun bil qalbi. Itulah kondisi di mana seseorang sedang terbuka kepada kebenaran. Ya. Atau dia ya belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Ini maksudnya hal-hal yang sebelum dan sesudah itu ya itu tidak dipersoalkan lagi ketika itu. Justru ketika kita itu masih mempersoalkan hal-hal yang sebelum dan sesudahnya, misalkan begini, ya, kita sebelumnya diberi pengalaman yang bagus oleh Allah. Nah, pengalaman itu dijadikan standar oleh kita untuk memasuki pengalaman yang berikutnya. Itu tidak bermanfaat lagi, ya. Justru yang bermanfaat itu apa yang Allah tunjukkan di saat itu saja. Nah,
Kemudian katakanlah, tunggulah olehmu, sesungguhnya kami pun menunggu. Ya kan? Jadi ternyata ini cocok dengan hadis qudsi yang mengatakan, barang siapa yang datang padaku dengan cara berjalan, aku akan menyambutmu dengan cara berlari. Barang siapa yang datang kepadaku sejengkal, aku akan menyambutmu sedepa. Jadi sambutan Allah itu sangat luar biasa. Ternyata kita menunggu, Allah pun menunggu. Barangkali kita selama ini kan seakan-akan kita aja yang menunggu. Betul enggak? Kita aja yang menunggu. Lalu Allah yang datang. Tidak. Sebetulnya kita menunggu, Allah juga menunggu. Jadi Allah menunggu, kita juga menunggu. Jadi sebetulnya saling menunggu. Nah, cuma kita selama ini memahami seakan-akan kita saja yang menunggu. Betul enggak? Padahal sebetulnya antara kita dengan Allah itu saling menunggu. Saling menunggu berarti saling merindu sebetulnya. Jadi kerinduan itu dari dua belah pihak. Baik, selanjutnya saya tidak akan masuk pada ayat yang 157 dulu, tapi akan turun ke bawah ke ayat 124. Betul? Ya, sekarang kita lihat ayat 124. Nah, sebelum saya bahas ayat 124, saya akan menjawab dulu sementara pertanyaan awal tadi. Pertanyaan awalnya kan tadi kita di dalam sholat sering mengucapkan kata-kata inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Betul? Nah, kalimat itu sering diucapkan oleh banyak orang. Satu dengan yang lain itu cuman berbeda di dalam bobotnya. Cuman berbeda di dalam mutunya. Yang satu mengucapkannya dengan kesadaran dan itu kan berdampak. Yang satu mengucapkannya tidak dengan kesadaran. Makanya antara sholat dan tidak sholat menjadi tidak ada perbedaan. Dia cuma soleh ketika sholat, habis sholat nggak soleh lagi. Karena sholatnya tidak dibawa keluar. Padahal di Quran dikatakan sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang sholatnya itu abadi. Yang sholatnya itu kekal. Artinya bukan setiap saat melakukan sholat secara syariat, tetapi sholat yang hakikat itu, sholat yang syariat itu berdampak di dalam kehidupannya secara hakikat. Nah, pertanyaan tadi adalah mengapa satu dengan yang lain menjadi berbeda, padahal mengucapkan kalimat yang sama. Nah, perbedaannya itu adalah tergantung pengalaman seseorang ketika ada di alam din. Ketika seseorang ada di dinan qayyiman itu, siratal mustaqimnya sama, metode yang digunakannya sama, millah Ibrahim, metodenya Ibrahim. Tetapi satu dengan yang lain itu berbeda ketika dia mengalami yang 10 tadi. Ada yang datang ke alam din itu adalah membawa hasanah, ada yang datang ke alam din itu membawa sayyiat. Ada yang datang ke sana membawa kebaikan, ada yang datang ke sana itu membawa keburukan. Jumlah kebaikan dan jumlah keburukan yang dibawa saat seseorang memasuki alam din itulah yang menyebabkan satu dengan yang lain menjadi berbeda di dalam mendapatkan mutu dari kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahkan di ayat yang selanjutnya itu ada kata-kata la syarikalah. Nah, itu belum saya bahas. Kita turun dulu ke bawah. Kita lihat ayat 124. Ya. Ayat 122 menceritakan tentang ya, seseorang yang sudah dibangkitkan dari kematian ruhaniahnya. Cirinya itu dia telah diberikan cahaya yang terang benderang. Dengan cahaya itu dia bisa berjalan di tengah-tengah manusia. Nah, tapi Allah mengingatkan, ya, di negeri itu jangan lupa banyak penjahat-penjahat yang terbesar yang akan melakukan tipu daya. Nah, tipu daya yang paling berbahaya itu yang seperti apa? Saya ingin sampaikan di ayat yang 124. Apabila datang sesuatu tanda kepada mereka, mereka berkata, kami tidak akan beriman sehingga diberikan kepada kami yang serupa dengan yang telah diberikan kepada utusan-utusan Allah. Paham maksudnya? Jadi kami tidak akan beriman
sehingga diberikan kepada kami yang serupa dengan yang telah diberikan kepada utusan-utusan Allah. Jadi, yang harus kita imani itu adalah bukan apa yang diberikan kepada utusan-utusan Allah, tapi apa yang diberikan kepada kita yang seperti yang sudah diberikan pada utusan-utusan Allah. Jadi tidak mungkin kita mengimani sesuatu yang ada pada diri orang lain. Kita hanya bisa mengimani sesuatu yang ada pada diri kita saja. Paham? Nah, inilah yang disebut dengan tipu daya yang besar. Tipu daya yang besar itu ketika kita itu ya larut di dalam suatu keadaan kita harus mengimani sesuatu yang terjadi pada diri orang lain, padahal yang terjadi pada orang lain itu tidak terjadi pada diri kita. Itulah selama ini yang disebut dengan tipu daya yang terbesar. Ya? Betul, tipu daya dari togut itu. Nah, kita pun selama ini, mohon maaf ya, barangkali puas dengan statement dari orang lain yang mengatakan ketika Nabi Muhammad menceritakan Isra Mi'raj, pokoknya percaya saja. Itu kan pengalamannya Nabi, itu kan? Ketika Nabi Muhammad menceritakan di dalam sebuah hadis, salat adalah hiburanku. Nabi Muhammad itu sudah sampai pada tingkat di mana hiburannya beliau itu salat. Percaya saja, itu kan Nabi. Nah, orang-orang yang meyakinkan kita harus percaya pada kondisi itu tipu daya. Itu tipu daya yang paling besar. Padahal Quran mengatakan, bagaimana mungkin kita bisa mengimani sesuatu yang diberikan pada orang lain sementara kita sendiri tidak diberinya. Tidak mungkin kita harus mengimani sesuatu yang dialami para utusan-utusan Allah kalau hanya para utusan itu saja yang mengalaminya, sementara kita tidak. Makanya kita diberi milah tadi, diberi metode milah Ibrahim. Masuk akal? Inilah sebenarnya saya ngaji ini untuk membuka lebih luas lagi pikiran kita, untuk memotivasi kita. Walaupun bagi kita barangkali ini bukan hal yang luar biasa, ini hal yang biasa-biasa saja. Tetapi karena ini yang berbicara adalah Al-Quran, yang berbicara adalah kebenaran, barangkali walaupun biasa menjadi terasa luar biasa, ya. Karena yang berbicara Al-Quran, barangkali kita sebelumnya belum pernah membaca ayat ini. Ini semakin meyakinkan kepada kita bahwa iman itu harus seperti yang dikatakan Nabi. Al-iman tasdikun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wal amalun bil arkan. Kita tidak mungkin menyebutkan sesuatu yang kita tidak mengalaminya. Tidak mungkin. Dan kita tidak mungkin ya mengimani sesuatu yang kita sendiri tidak mengalaminya. Makanya sekecil apapun pengalaman spiritual yang sudah kita dapat di alam din tadi, dengan metode yang sama, barangkali kita tersadar yang membedakan kecil dan besar, yang membedakan itu semua, itu adalah karena kita ketika datang ke sana barangkali masih banyak membawa sayyiat, masih membawa keburukan-keburukan. Masih membawa kebencian, kemarahan, penyesalan, rasa kecewa. Itu perwujudan dari keburukan itu semua. Itu perwujudan dari energi-energi negatif. Tapi kalau datang ke sana itu membawa keikhlasan, ketulusan, konsep penerimaan yang utuh pada kehidupan, ya kan? Itu. Dibawa ke sana itu adalah hasanah semuanya. Makanya diberikan yang 10 tadi, la ilaha illallah. Jadi pada tahap berikutnya la ilaha illallah itu bagi ahli tauhid itu sudah bukan ucapan lagi, tapi la ilaha illallah itu adalah suatu sikap hidup, suatu pengalaman, sikap mental. Nah, kita bisa membedakan orang yang hidupnya sudah la ilaha illallah dengan orang yang hidupnya belum la ilaha illallah. Beda. Orang yang sudah la ilaha illallah, peristiwa apapun yang terjadi pada dirinya, dia ikhlas menerimanya. Sebagai bagian dari cara Allah untuk membuat dia semakin dewasa. Tetapi
Bagi mereka-mereka yang masih ewuh pakai ewuh, kemelekatan pada dunianya luar biasa, ketika mengalami peristiwa apalagi yang tidak menyenangkannya. Di situ kita bisa melihat la ilaha illallah seseorang. Jadi la ilaha illallah itu pada tingkat lanjut itu sudah tidak perlu lagi kita dengar. Tetapi bisa kita lihat dalam perwujudan akhlak, dalam perwujudan integritas, dalam perwujudan kejujuran, dalam perwujudan kebersamaan, itu semua la ilaha illallah. Jadi terlalu banyak barangkali yang mengucapkan Allah, tetapi sedikit yang mengalami Allah. Terlalu banyak yang mengucapkan la ilaha illallah, tapi sedikit yang mengalami la ilaha illallah. Jadi kalau sudah sampai pada tingkat la ilaha illallah, ya itulah, sudah sampai pada inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mati saja sudah diserahkan kepada Allah. Jadi kalau orang masih mikir, waduh, kalau besok saya mati, gimana ya anak-anak saya? Itu belum diserahkan pada Allah itu. Waduh, kalau saya mati, anak saya nanti sekolahnya gimana ya? Nah, jadi kita ini seakan-akan memiliki tangan sekekal abadinya tangan Allah. Seakan-akan kita inilah yang berkuasa mengurusi mereka. Padahal kalau kita melihat salah satu doa yang diucapkan oleh Jenderal MacArthur. Jenderal MacArthur tahu? Jenderal MacArthur itu jenderal yang mengomandoi Perang Dunia Kedua. Jadi takluknya Jepang itu karena diserang oleh NATO kan? Ya, diserang oleh NATO, dan pada saat NATO itu menyerang Hiroshima dan Nagasaki, maka disitulah Jepang. Dan dampaknya juga pada Indonesia kan? Setelah Jepang itu hancur luluh, maka penjajahan di kita juga berakhir kan? Tapi barangkali perlu saya sampaikan doa ini. Ini doa yang sangat berani dari seorang jenderal ya. Saya tulis di sini doanya karena saya suka. Tapi terus terang saja mungkin kita tidak berani mengucapkannya, tapi didengar saja. Doanya begini. Tuhan, aku meminta kepadamu, jangan berikan kelancaran pada anakku. Berbeda dengan doa kita. Oh, kalau doa kita kan ya Allah, berikanlah kelancaran pada anak saya, ujiannya yang lancar, kan gitu. Cari uangnya yang lancar, ya kan? Yang banyak, gitu kan? Itu sebetulnya kalau kita lihat, itu juga perwujudan dari sikap la ilaha illallah kita sebetulnya yang belum bermutu sebetulnya. Ini la ilaha illallahnya Jenderal MacArthur ini sudah tinggi. Tuhan, aku meminta kepadamu, jangan berikan kelancaran pada anakku. Biarlah anakku mengalami kesulitan-kesulitan yang besar. Dan biarlah anakku mengalami topan-topan yang menakutkan. Dan biarlah anakku melalui ombak-ombak yang menderu, yang hampir menenggelamkannya. Namun, aku memohon, biarlah di tengah-tengah angin topan yang besar, ia bukan saja tidak tenggelam, melainkan dapat menolong mereka yang tenggelam. Peliharalah dia supaya dapat mengasihi engkau dengan hati nurani yang murni dan dapat menolong orang lain sampai ia meninggal dunia. Barulah saya dapat berkata, saya puas menjadi ayah dari anak yang seperti ini. Kalimat awalnya memang mengerikan, tapi kalimat akhirnya sama dengan kita. Ujung-ujungnya kan tidak mau juga, tapi kalimatnya sangat luar biasa, ya. Jadi artinya saya sudah menegaskan berulang-ulang bahwa kehidupan yang berharga itu kehidupan yang penuh dengan ujian dan cobaan. Jadi bersyukurlah mereka-mereka yang ujian hidupnya penuh dengan ujian dan cobaan. Sebetulnya sedang dibuat kehidupannya menjadi berharga. Barangkali kita semua punya cerita ya, apalagi kita ini pernah hidup di masa-masa yang sulit. Ya, bagaimana masa kecil kita, kalau anak-anak kita sekarang susah makan, betul-betul susah makan, bukan karena tidak ada makanan. Tapi kalau kita dulu barangkali susah makan karena saat itu
memang makanannya tidak ada, kan gitu. Tetapi kalau kita lihat semua yang kita sebut penderitaan kita di masa lalu, itu semua anugerah Allah yang telah mengantar kita menjadi yang hari ini di masa kini. Jadi kita menjadi yang hari ini dengan segalanya, itu adalah karena kita telah diantarkan dengan masa lalu kita. Yang barangkali di situ kita merasakan begitu banyak kesulitan-kesulitan. Dan sampai sekarang kesulitan dan penderitaan itu mungkin masih kita rasakan. Tapi kita tidak seperti orang yang sakit jiwa di rumah sakit tadi, yang memanggil-manggil Dina. Yang ditolak Dina, dia juga memanggil-manggil Dina. Yang berhasil nikah dengan Dina, akhirnya juga membentur-benturkan kepalanya sambil memanggil-manggil Dina. Ternyata penolakan dan kemelekatan, itulah yang kita bisa ambil dari gambaran cerita yang di awal tadi. Karena itulah sebetulnya sumber penderitaan manusia. Kalau tidak penolakan, pasti kemelekatan. Nah, penolakan dan kemelekatan itu menjadi tidak ada ketika seseorang sudah masuk pada fase inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Ketika sudah masuk pada fase yang seperti itu. Baik. Ya. Allah lebih mengetahui di mana dia menempatkan tugas kerasulan. Apa kalimat ini maksudnya? Allah lebih mengetahui di mana dia menempatkan tugas kerasulan. Apa artinya? Allah sangat tahu menempatkan seseorang di mana di sekitar dia ada orang-orang yang membutuhkan ilmunya Allah. Begini maksud saya. Saya harus pergi ke tempat A, ke tempat B, ke tempat C yang jauh dari tempat ini. Mungkin orang yang di tempat-tempat yang jauh beranggapan bahwa orang-orang yang di sekitar sini itu mendapatkan ilmu yang sama seperti mereka yang mereka dapatkan. Mungkin, ya kan? Padahal Allah menempatkan utusannya di mana saja karena Allah sangat tahu tempat yang tepat bagi seseorang untuk ditempatkan. Mengerti maksud saya? Tuh, ya. Orang-orang yang berdosa nanti akan ditimpa kehinaan di sisi Allah dan siksa yang keras disebabkan mereka selalu membuat tipu daya. Nah, inilah poinnya ada di ayat 125. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia akan melapangkan dada seseorang untuk memasuki alam Islam. Di sini dikatakan ya, ayah diyahu yashrah sadrahu lil Islam. Ya, dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tertutup, kepada orang-orang yang tidak beriman. Saya ingin kasih gambaran. Naik gunung dengan sudut kemiringan 60 derajat, itu saja sudah sesek dada kita. Gambaran Quran itu seperti naik ke langit. Naik ke langit kan vertikal. Ayo naik ke langit vertikal, seperti apa? Susah. Itulah gambaran. Ada seseorang yang naiknya itu begitu mulus, begitu mudah. Dia dikehendaki oleh Allah mendapatkan kemudahan karena memang dia berpikir mudah. Allah tuh bergantung pikiran kita. Ada yang 32 tahun membaca kalimat la ilaha illallah, tapi gak nyampe-nyampe. Kenapa orang itu mendapatkan rezeki yang seperti itu? Barangkali karena dia berpikir susah. Tapi ada juga orang yang diberi kemudahan yang luar biasa. Sadrahu lil Islam. Diberi keterbukaan dadanya untuk memasuki alam Islam. Begitu dia ragu, ketemu bukunya. Begitu ada pertanyaan, ketemu orangnya. Ya kan? Begitu jalan di toko buku, lagi ada hal yang tidak mengerti, ditunjukkan buku yang tepat yang bisa menjawab dia. Begitu masuk majelis taklim, begitu duduk saja, baru dengar orang ngomong, itu yang saya tanyakan dari tadi kok terjawab. Jangan dikira kalau itu bukan rezeki yang besar. Itulah rezeki Allah yang luar biasa yang diberikan kepada orang-orang yang dikehendakinya untuk mendapatkan petunjuk. Sementara bagi orang lain hal itu tidak mudah, seperti orang yang sedang mendaki ke langit.
Jadi barangkali kalau saya tidak katakan ini, kemudahan-kemudahan yang kita peroleh selama ini dianggap biasa-biasa saja. Ini luar biasa. Sementara begitu banyak orang lain yang masih mencari. Di mana seorang mursyid itu? Di mana orang yang bisa memberikan petunjuk kepada saya? Masih mencari. Sementara kita sudah mendapatkannya, sudah mendapatkan ilmunya. Bahkan disia-siakannya. Subhanallah. Saya membacakan ini supaya kita mengerti bahwa segala kemudahan yang Allah berikan kepada kita saat ini dalam perjalanan spiritual kita lil Islam, untuk memasuki alam Islam, itu semua dari Allah yang luar biasa. Kenapa setiap kali kita tetapkan ngaji hari Selasa, kok kita bisa? Apakah semua orang semudah ini bisa datang di sini? Tidak. Ada juga yang sudah merencanakannya datang ke sini, selalu saja tidak bisa. Seperti dia naik ke langit, sesak lagi sempit. Tapi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah, yang dilapangkan untuk mendapatkan petunjuk Allah, ya dia akan dimudahkan oleh Allah. Kebalikan dari yang tadi. Kalau kebalikan dari naik kan turun, betul nggak? Naik ke langit sesak, tapi kalau turun mungkin lebih mudah kan? Betul nggak? Subhanallah. Jadi ini saya gambarkan supaya kita sadar bahwa segala kemudahan yang Allah berikan kepada kita selama ini, itu adalah kemudahan yang luar biasa. Itu dari Allah. Kalau hari ini kita bisa datang mendengarkan kajian yang seperti ini bukan sesuatu harga yang murah. Ini yang tak berhingga harganya. Karena Allah yang mengundang kita di sini untuk mendengarkan ini semua. Ini adalah karunia yang terbesar dalam hidup kita dari Allah. Sementara ya, tidak semua orang juga mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendengarkan hal yang semacam ini. Subhanallah. Kajian-kajian yang seperti ini kan tidak mudah juga barangkali ya didapatkan. Ya, makanya tidak usah kecil hati walaupun kita tidak banyak ya. Tetapi kita coba menebar bibit jagung unggul itu perlahan-lahan sehingga tidak terjadi penyerbukan silang dari bibit-bibit yang tidak unggul, sehingga mengurangi keunggulan kita. Barangkali itu. Ya. Ini ayat sangat luar biasa. Ayat 126, dan inilah jalan Tuhanmu. Selalu itu. Wa hadza siratu rabbika mustaqima. Itulah jalan yang lurus. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kami kepada orang-orang yang mau mengambil pelajaran saja. Ya, Allah katakan, qad fasalnal ayati liqaumi yazakkarun. Allah hanya mengajarkan ini kepada orang-orang yang mau saja. Yang tidak mau tidak akan pernah mendapatkan pelajaran tentang ini. Nah, ayat yang selanjutnya dibaca sendiri. Nanti kita akan menemukan. Saya sudah memberikan titik-titik pentingnya. Titik-titik pentingnya sudah saya bahas. Nanti tinggal menyambungkannya. Masa menyambungkannya tidak bisa? Ya, sambungkan sendiri supaya kita jadi tambah pinter. Ya. Nah, baru kita lihat ayat yang 163. Ya. Ini lanjutan dari ayat 162. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Ya. Tidak ada sekutu baginya. Nah, ini kalimat sederhana. Jadi kalau menurut ayat ini, kita bisa mengangkat indikator-indikator orang yang masih menyekutukan Allah. Yang hidupnya belum diserahkan pada Allah, yang matinya belum diserahkan pada Allah, yang sholatnya belum diserahkan pada Allah, yang ibadahnya belum diserahkan pada Allah, berarti sesungguhnya dia belum terbebas dari la syarikalah. Dia belum terbebas dari dosa syirik. Barangkali kita masih ya, syirik itu masih banyak pada diri kita. Karena kita juga belum seutuhnya bisa menyerahkan semua hidup kita kepada Allah. Cirinya apa? Ya cirinya kan kita masih gampang marah, gampang tersinggung, gampang sedih, gampang gembira, gitu kan? Itulah indikator-indikator bahwa kita memang belum seutuhnya. Cuman barangkali kalau dulu sebentar-sebentar sedih. Kalau sekarang sedih sebentar, kan gitu. Masih sedih tapi sebentar. Kalau dulu sebentar-sebentar marah.
Kita masih marah sekarang, cuma sebentar gitu kan. Itu saja barangkali. Dulu sebentar-sebentar menyesali keadaan. Begitu ada peristiwa yang tidak mengenakan kita, masih ada. Tapi sebentar menyesalinya, keburu sadar. Ya. Kan gitu. Itu saja barangkali kita sementara ini. Artinya kita itu belum utuh sebetulnya. Ya, karena masih ada sifat-sifat yang seperti tadi itu. Ya, mudah-mudahan ya belum spontan. Ya, belum spontan. Dengan latihan yang seperti ini diingatkan terus-menerus, ya kan? Nah, sebentarnya itu tambah pendek. Gitu kan? Akhirnya kita menjadi otomatis tadi, menjadi spontan. Gitu kan? Ketika orang memerlukan bantuan kita, spontan memberi bantuannya. Ya kan? Karena sudah sadar bahwa dia dihadirkan pada kita, meminta tolong pada kita karena dihadirkan oleh Allah. Karena Allah tahu kita bisa menolong dia. Kan gitu? Betul nggak? Tiba-tiba orang datang pada kita minta tolong. Selama ini kan kita tidak sadar bahwa dia dihadirkan oleh Allah. Karena Allah tahu kita itu sebetulnya punya kemampuan memberi pertolongan. Sebetulnya begitu. Cuman kan kesadaran itu belum muncul secara otomatis. Dan mudah-mudahan setelah kajian kita hari ini, ya, bagaimana meningkatkan kualitas kata-kata inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Begitu sudah seperti itu baru la syarikalah, tidak ada lagi syirik. Berarti kalau masih belum seperti itu masih ada syirik. Kan itu logikanya. Nah, teruskan wa bizalika umirtu wa anna awalul muslimin. Tolong dibaca kalimat ini dengan sungguh-sungguh, ya. Dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang awal menjadi seorang muslim. Ini indah kalimat ini. Kita sudah ngaku muslim kan lama. Padahal di Quran surat Al-An'am, awal muslimnya seseorang itu ketika dia sudah bisa terbebas dari syirik, karena dia sudah bisa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Itulah awalnya muslim. Hati-hati, ini bukan puncaknya muslim, bukan. Awalnya ini kata Quran. Kalau ini awalnya muslim, lalu puncaknya di mana? Puncaknya muslim itu tauhid. Puncaknya muslim itu ketika dia memasuki alam din, sempurna dalam rasa, sudah tidak merasa dia ada lagi. Ketika kita masih merasa diri kita ada, Allah itu tidak ada. Tapi ketika sudah merasa diri kita tidak ada, Allah itu ada. Ketika seseorang itu tahayur, hanya merasakan Allah saja yang ada, itulah puncaknya muslim. Jadi ketika kita inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ini awalnya muslim. Wa ana awalul muslimin. Jadi awalnya muslim saja kita belum mulai. Tetapi mengaku diri kita muslim sudah lama. Ngaku sih boleh, tetapi mengawali muslim kita belum. Karena kita belum terbebas dari la syarikalak. Menjadi malu ya. Menjadi malu kita bilang muslim. Karena kata Allah, awal muslim seseorang itu ketika dia sudah la syarikalak. Apa tandanya? Ketika hidupnya, matinya sudah untuk Allah. Apa iya kita cari uang untuk Allah? Tidak, cari uang karena kita khawatir gak punya uang, kan gitu. Jadi untuk apa? Kita mencari uang untuk rasa khawatir kita. Itulah Tuhan kita. Ayo, kenapa kita membeli tanah banyak-banyak untuk Allah? Bukan, membeli tanah banyak supaya apa? Khawatir anak-anak kita nanti gak kebagian tanah, kan gitu. Supaya diwariskan pada mereka, biar mereka nggak susah. Tuhan kita apa? Rasa khawatir, rasa takut. Jadi sebetulnya manusia itu kebanyakan digerakkan bukan oleh Allah. Digerakkan oleh rasa takut dan rasa khawatirnya. Itu yang menggerakkan manusia sibuk dari pagi sampai sore.
Sebetulnya yang menggerakkan dia itu Tuhannya adalah dua, rasa takut dan rasa khawatir. Betul nggak? Ya, lah itu masih belum terbebas di la syarikalah. Nah, oleh karena itu latihan awal bagi kita adalah kita mengukuhkan kembali kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan, tanganmu telah Engkau berikan padaku, kakimu telah Engkau berikan padaku, penglihatanmu telah Engkau berikan padaku. Maka insya Allah aku ingin menjadi alatmu untuk menyampaikan kasihmu pada orang-orang yang memerlukan kasih sayangmu. Apapun yang kita lakukan, karena kita sedang dipakai oleh Allah untuk menyampaikan kasihnya dari Allah untuk mereka. Lepas keinginan untuk dipuji, lepas merasa diri kita berjasa. Tidak ada yang berjasa, karena semua yang berjasa Allah. Saya cuma dipakai menjadi khalifahnya saja, menjadi kepanjangan tangannya saja, itu namanya khalifah. Khalifah itu bukan orang yang semena-mena, hutan dibabat, semua binatang dipotong demi untuk dirinya. Bukan. Saya mau kasih tahu, kenapa sampai sekarang nasib babi tidak lebih baik daripada nasib sapi? Kenapa? Siapa yang pintar ngejawab? Babi ya tetap saja babi, tidak lebih baik. Kesan manusia terhadap babi tetap aja lebih rendah daripada sapi. Kenapa? Iya, sama-sama mati. Sama-sama sakit, dipotong dengan ditusuk. Bukan itu. Saya ngasih gambaran sedikit. Pintar nggak? Dari cerita ini harus bisa nebak itu. Ada orang kaya. Kaya raya. Dia tidak mau dalam hidupnya sekarang itu menggunakan kekayaannya untuk memberi makan orang miskin, gak mau. Menyantuni panti-panti yatim, gak mau. Berbagi pada mereka yang susah, gak mau. Gak mau. Makanya dia dicela oleh orang-orang yang di sekitarnya. Suatu saat dia pidato. Saudara-saudara, kenapa kalian semua mencela saya? Habis Bapak kikir, Bapak kaya tapi tidak berbagi. Kalian tahu, saya sudah bikin surat wasiat ini. Lihat, nanti kalau saya mati, tolong semua harta saya diwakafkan pada orang-orang miskin. Ini surat wasiatnya. Apa saya tidak dermawan? Ya Bapak sih, kalau mati baru diwasiatin. Sekarang Bapak lagi hidup gak mau. Ini maksud saya. Nah, kenapa sapi lebih baik daripada babi? Belum pintar juga. Kalau sapi itu ada susunya. Dia memberi susu pada saat dia masih hidup. Kalau sapi itu, babi itu cuma dagingnya doang. Dia baru memberikan dagingnya kalau udah mati. Makanya itu yang menyebabkan kenapa sapi lebih mulia daripada babi. Karena sapi itu berbagi lagi hidup. Kalau babi berbaginya udah mati. Ngerti maksudnya? Ini. Nah, jadi kalau begitu, kenapa si orang kaya tadi itu tidak terhormat? Karena dia baru mau berbagi, kalau nanti udah mati, lagi hidup gak mau. Lah Bapak baru wasiat. Gitu. Ngerti maksudnya? Masa gak pinter? Ini pengetahuan biologinya yang kurang. Nggak apa-apa, namanya juga tidak tahu. Tapi ini ilustrasi saja. Banyak orang ya yang menjadi dermawan ketika udah mati. Biarlah harta saya diambil ke kalian semua. Ya iya memang Bapak udah tidak bisa gunakan harta lagi. Tapi kalau dia masih hidup pelit. Makanya kapan lagi kita bagi? Mau nunggu kita mati? Berarti siapa tadi? Itu. Kalau yang membaginya masih hidup berarti sapi itu. Lebih muliaan sapi daripada babi. Ini cerita saja supaya ngerti ya. Baik. Ini kajian kita hari ini. Kita diajak untuk melakukan suatu evaluasi pada diri kita. Ternyata awal muslim pun barangkali kita belum memulainya.
Karena awal muslim itu tatkala seseorang sudah bisa seutuhnya menjalankan kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalak. Itu awalnya seseorang itu muslim. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mohon PR saya Quran surat Al-An'am ini dibaca, disambungkan karena titik-titik pentingnya sudah saya sampaikan. Shadaqallahul adzim, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.